Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya dimanapun Anda berada, salam sehat, salam semangat dari Panti Siadianmu. Teman-teman, hari ini banyak pertanyaan masuk yang menanyakan, Mas, apakah patah tulang itu bisa sembuh tanpa operasi? Apakah patah tulang itu bisa nyambung lagi? Apakah tulang yang retak itu tidak membusuk dalam daging? Oke, dari pertanyaan-pertanyaan itu ingin kita memberikan sebuah jawaban dari pengalaman yang sudah kami lakukan selama bertahun-tahun, mulai dari tahun 2001 sampai di tahun 2022 ini ya. Tepatnya sudah 20 tahun lamanya gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, kami sebagai spesialis patah tulang dan saraf ya yang berbasis pengobatan cepat tradisional. Jadi penanganan kami adalah penanganan tradisional ya, bukan non tradisional. Ingin menyampaikan kepada Anda, sebenarnya teman-teman berkaitan dengan patah tulang. Sebenarnya walaupun patah tulang ini bukan sebuah penyakit yang menyebabkan ya kematian, akan tetapi patah tulang ketika tidak segera mendapatkan penanganan yang tepat, maka akan memberikan sebuah akibat membuat seseorang cacat. Nah, maka di sini teman-teman perlu kita memberikan sebuah pemahaman, sebuah pencerahan kepada Anda sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengalami kasus cedera patah tulang. Oke, yang pertama teman-teman, apa itu sebenarnya patah tulang? Patah tulang adalah di mana terputusnya susunan tulang pada diri manusia itu, baik menjadi 2 bagian, 3 bagian, ataupun berkeping-keping atau yang disebut dengan tulang remuk gitu ya. Nah, di sini teman-teman, ketika kita berbicara terkait tulang ini, teman-teman perlu dipahami dulu konsep penyambungan tulang pada tubuh manusia. Bagaimana Allah katakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh Allah telah ciptakan manusia ini dalam keadaan yang paling baik ya, terbaik di dunia ini. Maknanya apa? Maknanya teman-teman, sistem yang ada dalam tubuh manusia ini sudah Allah install beragam sistem yang mana sistem ini akan memberikan sebuah upaya terbaik dalam diri manusia ketika menghadapi masalah-masalah. Hari ini mungkin Anda sering melihat tumbuh-tumbuhan, pepohonan ketika mereka itu ya patah, tetapi di sana patahnya belum putus ya, patah gitu ya. Atau mungkin Anda melihat ya, tumbuh-tumbuhan yang memang sengaja dikerdilkan atau biasa kita kenal dengan bonsai. Bagaimana tumbuhan itu kelihatan cantik, ternyata proses pembentukannya dengan cara ranting-rantingnya dipatahkan dan dibengkokkan. Nah, apa yang terjadi dengan keadaan pohon itu ketika dipatahkan kemudian di sana tidak sampai putus? Maka yang terjadi, tumbuhan itu masih tetap hidup, tumbuhan itu masih berkembang sampai tumbuh besar. Ketika masih ada kambium yang mampu menyuplai antara ya dari ranting yang dipatahkan dari pohon itu sendiri. Begitu juga dalam tubuh manusia, kita pahami bahwasanya tumbuhan dan manusia, kita pasti yakin bahwasanya manusia ini adalah makhluk yang lebih sempurna dibandingkan tumbuhan. Nah, ketika terjadi patah tulang, ya tulang terpisah, tulang menjadi 2, ya. Di sini maka sebenarnya tulang akan mampu menyambung dengan sendirinya. Allah sudah memberikan sebuah safir dalam tubuh manusia. Di sana ada zat darah merah, yang mana ketika terjadi patah tulang, maka darah merah akan langsung mengucur mengisi rongga-rongga yang terjadi karena diakibatkan patah tulang tersebut. Fungsinya untuk apa? Yang pertama fungsinya adalah untuk melindungi rongga-rongga tadi sehingga tidak terganggu oleh bakteri-bakteri yang ada dalam tubuh manusia itu. Yang kedua, zat darah merah ini akan mampu ya menfilterisasi dan mengolah serpihan-serpihan tulang yang sudah tidak mampu meregenerasi tulang itu sendiri. Jadi dalam tubuh manusia selama tulang ini belum mencuat keluar, masih dalam balutan daging, maka saunal idoma lahma, ketika tulang itu masih dalam bulatan daging ya, maka sesuai dengan konsep Allah Subhanahu wa taala, tulang tidak akan membusuk di dalam daging itu. Nah, yang kedua teman-teman, terus apa fungsinya ya pelayanan ya pengobatan patah tulang yang terjadi di Indonesia ini, baik itu yang tradisional ataupun yang non tradisional. Ada yang menggunakan penyambungannya dengan menggunakan pen,
dengan ada yang menggunakan gip, ada yang menggunakan bidet, atau sekedar dengan alat-alat bantu untuk menyambungkan tulang yang patah itu. Nah, maka di sini saya ingin meluruskan pemahaman Anda bahwasanya alat-alat yang dipergunakan seperti bidet, kemudian seperti gip, seperti pen, itu bukan untuk menyambungkan, akan tetapi alat itu hanya sebagai upaya untuk meluruskan, untuk menahan, untuk melindungi setelah adanya upaya pembenahan ataupun reposisi tulang yang patah tersebut. Kenapa demikian? Karena sejatinya tulang yang patah itu akan menyambung dengan sendirinya. Coba Anda lihat, mungkin dalam diri Anda atau kasus-kasus orang-orang di sekitar Anda. Sebenarnya ketika terjadi patah tulang, di mana tulang itu saling berdekatan, sebenarnya tidak ada penanganan apapun, maka tulang ini pun juga akan menyambung. Hanya saja hasilnya tidak kembali lurus seperti semula. Nah, maka pelayanan yang diberikan di pengobatan-pengobatan tradisional sebagaimana yang kami berikan sebenarnya adalah penanganan untuk membenahi, untuk mereposisi dan meluruskan penyimpangan yang terjadi karena patah tulang itu sendiri. Dimana ketika tulang bergeser seperti ini atau seperti ini atau seperti ini, maka sebenarnya yang kita lakukan hanya mereposisi, meluruskan dan menemukan kedua ujung yang patah itu. Nah, selanjutnya setelah berhasil kita benahi seperti ini, kita luruskan seperti ini, maka supaya hasil reposisi, hasil pembenahan ini tidak bergeser, tidak menyimpang kembali, karena dalam proses penyambungan itu membutuhkan waktu tidak hanya hari, minggu atau bulan, tapi biasanya membutuhkan waktu yang lebih dari 1 bulan tulang ini akan menyambung. Maka selama proses menanti adanya penyambungan kedua tulang itu, maka diperlukan alat bantu untuk menahan hasil reposisi ini supaya selalu pada posisi titik fitrahnya, sehingga ketika nanti terjadi proses penyambungan di ujung itu ada proses tumbuhnya tulang muda, tulang baru saling ketemu di antara dua ujung, maka hasil sambungannya tetap lurus seperti sedia kala, seperti sebelum keadaan tulang itu patah. Nah, di sini sedikit ingin kami jelaskan terkait kapan tulang itu menyambung kembali setelah patah, setelah direposisi atau dibenahi tadi. Ada 5 fase proses penyembuhan atau penyambungan tulang itu. Yang pertama, di mana di sana ada yang namanya fase peradangan, atau biasanya di non tradisional disebut dengan masa atau fase inflamasi, di mana ketika tulang yang patah kemudian dia menjadi beberapa bagian, ujung-ujung tulang itu akan mengalami peradangan dan dia akan mengelupas mati, yang mana hasil pengelupasan itu dia terkontrol oleh zat yang mana adalah zat darah merah. Dia akan difilterisasi dan setelah masa peradangan itu nanti akan lanjut dengan dimana tumbuhnya tulang muda atau tumbuhnya sel-sel baru, yang mana sel-sel baru ini akan berubah menjadi tulang muda, yang mana tulang muda nanti akan bertemu di antara kedua tulang yang baru itu dan akhirnya akan menyambung kembali. Yang pertama tadi ada masa peradangan, yang kedua adalah masa tumbuhnya sel-sel baru dari ujung-ujung tulang tadi. Kemudian sel-sel baru itu akan berubah menjadi tulang-tulang muda yang mana akan saling bertemu di masa keempat ini. Kemudian setelah masa keempat itu tulang sudah bersambung ketemu, maka di sana memerlukan masa yang terakhir, yaitu masa penyempurnaan atau bisa disebut dengan masa remodeling. Apa itu masa remodeling? Yaitu ketika tulang sudah menyambung menyatu seperti ini, maka sejatinya tulang yang menyambung itu belum kokoh, belum kuat seperti sedia kala. Maka di sana nanti dibutuhkan masa penantian, masa penyempurnaan, masa penjagaan supaya tulang yang sudah menyambung, tulang muda tadi tidak bergeser lagi. Maka di sana nanti menanti masa remodeling, di mana tulang nanti akan menyambung, menyatu lagi, akan kuat lagi, akan lurus lagi, bahkan tidak ada bekas patahan yang terjadi pada tulang itu. Di situ adalah masa remodeling, dan masa remodeling ini ternyata
membutuhkan waktu yang mana di sana lebih dari tahunan ya. Biasanya sering terjadi paling cepat di antara 6 bulan sampai di antara 1 tahun ataupun 2 tahun tulang itu akan kembali sembuh. Begitu teman-teman. Jadi sedikit penjelasan terkait dengan patah tulang. Apa yang kami jelaskan ini dari pengalaman yang sudah kami lakukan dari puluhan tahun dan bahkan dari ribuan pasien yang sudah kami tangani. Maka dari itu, ketika Anda hari ini mungkin melihat ya atau mengalami cedera patah tulang, maka Anda tidak perlu panik. Ya, sebenarnya tulang itu akan mampu menyambung dengan sendirinya. Tinggal Anda memilih ya bagaimana penanganan yang Anda pilih untuk melakukan reposisi dan perlindungan ketika sudah terjadi pembelahan. Apakah Anda memilih dengan pen atau memilih dengan bib atau dengan memilih bidet yang biayanya mungkin lebih efisien dan proses penyembuhannya insya Allah juga lebih cepat, lebih membutuhkan waktu yang lebih pendek dibandingkan yang lainnya. Kenapa? Karena di sana tidak membutuhkan proses pembedahan ataupun penguraian penanganan yang 2 kali. Begitu teman-teman yang bisa kami sampaikan terkait patah tulang ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada Anda. Ketika Anda patah tulang, maka jangan panik. Segera Anda mencari pelayanan yang terbaik bagi Anda supaya mendapatkan penanganan tulang Anda sehingga Anda segera mendapatkan ya pelayanan yang terbaik dan tidak panik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.